Selanjutnya mohon perkenaan kepada Bapak Wawan Zulmawan untuk dapat memulai materi webinar pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan selama masih berlangsung materi ini, bisa kondisional untuk bisa bertanya ke fasilitator dengan menekan tombol raise hand dan menanyakan langsung kepada fasilitator kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Wawan untuk perkenaannya memulai materi webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya teman-teman dari Angkasa Pura Solusi ya. Hari ini kita coba sharing sedikit mengenai bagaimana caranya menyusun kerangka acuan kerja ya dalam proses pengadaan barang jasa. Dan juga nanti kita akan sharing sedikit mengenai bagaimana caranya menghitung harga perkiraan sendiri atau APS. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah menyusun kerangka acuan kerja, ya, itu kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan alur pengadaan barang jasa itu secara sempurna, ya. Jadi kalau kita bicara alur pengadaan barang jasa, ini di beberapa BUMN yang saya pernah jadi konsultan ya, maupun di beberapa anak BUMN, alur pengadaan barang jasa ini belum diterapkan sesuai aturan mainnya, karena masih banyak BUMN ataupun anak BUMN misalnya membuat SOP ya, SOP-nya tuh loncat-loncat. Jadi harusnya kalau kita bicara alur pengadaan barang jasa, maka kita harus paham dari mana mulai atau asal muasal dari alur pengadaan itu dan di mana berakhirnya. Nah, kalau kita bicara alur pengadaan, maka alur itu dimulai dari tahap perencanaan. Ya. Tahap perencanaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa itu sendiri, cara pengadaannya, jadwal, ya, atau kapan mau dilaksanakan, lalu terkait dengan anggaran, dan yang terakhir itu analisis risiko terhadap perencanaan itu sendiri. Nah, perencanaan ini yang disebut dengan istilah rencana umum pengadaan. Ya. Rencana umum pengadaan ini setiap tahun harus dikonsolidasikan oleh bagian pengadaan dan menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Jadi sejogjanya RKAP harus memuat dengan detail rencana umum pengadaan ini. Nah, kalau rencana umum pengadaannya sudah disetujui, maka baru kita bisa melaksanakan. Nah, jangan sampai Anda melaksanakan pengadaan itu sifatnya just in time. Ya, just in time itu kayak kodok ya, tahu kodok kan? Kodok itu kalau kesenggol dikit dia loncat. Kadang-kadang loncatnya itu tidak bertentuan arahnya. Kalau arahnya salah, nah itu bisa menjadi masalah atau bahaya bagi sil pelaksana pengadaan. Nah, pengadaan di BUMN atau anak itu tidak boleh kayak kodok, ingat loncat langsung belanja. Tidak boleh kayak gitu karena itu membahayakan diri Anda sendiri. Jadi yang namanya belanja itu ada kaitannya dengan anggaran. Bagaimana Anda bisa belanja kalau anggarannya nggak disiapkan? Selain anggaran, apalagi yang harus disiapkan? Nah, standar pengadaan itu kalau Anda punya SOP yang sesuai alur, maka standarnya dimulai dari adanya permohonan pengadaan barang jasa atau PPBJ. PPBJ ini sendiri harus dilengkapi dengan adanya spesifikasi teknis. Ya, ini kalau Anda sifatnya itu belanja langsung atau dalam bahasa Permen 08 2019 itu disebut dengan istilah pengadaan langsung. Nah, kalau Anda belanjanya menggunakan pembandingan, ya artinya ada dua atau lebih ya calon penyedia barang jasa yang akan dipilih, maka spesifikasi teknis itu dituangkan lebih dalam lagi dalam bentuk kerangka acuan kerja atau KAK. Nah, KAK ini harus dilengkapi dengan harga perkiraan sendiri. Jadi kalau ada KAK nggak ada HPS-nya, itu ibaratnya orang pakai baju tapi nggak pakai celana, nggak komplit ya. Jadi KAK harus dilengkapi dengan HPS. Kalau Anda tidak komplit, ya KAK tidak dilengkapi dengan HPS, maka ketika diaudit ini akan jadi pertanyaan.
Kenapa tidak ada HPS-nya? Lalu dari mana dasarnya Anda bisa melakukan negosiasi harga segala macam ya. Nah, ini adanya di tahap persiapan. Selain menyiapkan PPBJ, KK dan APS, ya Anda juga harus menyiapkan daftar kuantitas. Jadi berapa jumlah barang yang atau jasa yang mau dibeli tadi. Menyiapkan juga rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini sebaiknya dibuatkan dalam bentuk standar ya, standar form. Jadi ketika Anda melakukan pembelanjaan, Anda cukup mengisi nama penyedia, berapa nilai harga, berapa kuantitasnya. Jadi isi dari kontrak itu sendiri sama atau seragam ya. Dibikinlah rancangan kontrak itu khusus untuk barang sendiri, untuk jasa konsultasi sendiri, jasa lainnya sendiri ya. Kemudian juga untuk pekerjaan konstruksi juga dibikin sendiri. Jadi masing-masing kontrak itu punya perbedaan, punya apa istilahnya ini spesifikasi yang berbeda-beda dan punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, kemudian baru kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya Anda siapkan penetapan jaminan dan untuk kontrak-kontrak tertentu diberikan penyesuaian harga. Nah, disinilah posisi KK dan HPS ya. Kalau dari sini sudah komplit, baru dilakukan pemilihan sesuai dengan standar yang berlaku di BUMN atau ANA itu sendiri. Ada 4 cara ya. Yang pertama pengadaan langsung, yang kedua penunjukan langsung, 3 tender atau seleksi terbatas, yang keempat tender atau seleksi umum. Baru setelah terpilih dilakukan tanda tangan kontrak. Dalam pelaksanaan ini ya, tolong Anda perhatikan kalau bagi Anda di BUMN atau ANA yang masih menggunakan istilah lelang, segera disesuaikan ya. Karena lelang itu kalau kita bicara dalam bahasa harfiah, lelang itu mencari harga tertinggi, bukan mencari harga terendah. Kalau tender itu ya itu sering dalam bahasa umum disebut reverse reverse of action. Jadi kebalikan dari lelang, mencari harga terendah. Nah, di luar negeri orang menyebutnya tender, ya, bukan auction. Nah, di Indonesia malah diterjemahkan tender itu menjadi lelang. Bertahun-tahun menggunakan istilah lelang yang sebenarnya tidak tepat, ya. Baru dalam Permen 08 ini dikembalikan menjadi istilah tender. Nah, ini ada 4 cara yang bisa dipilih, ya. Kalau Anda tadi di perusahaannya bilang, oh Pak, kita ada swakelola, ya. Sebenarnya swakelola itu bukan secara praktek ya kalau di luar negeri nggak ada orang melakukan swakelola. Ya, cuma di Indonesia aja orang bikin swakelola. Dalam beberapa literatur yang saya coba riset di luar negeri itu orang semuanya belanja, bukan bikin. Kalau swakelola itu kan Anda bikin, ya. Nah, ini coba diperhatikan ya dalam praktek. Swakelola itu bukan hanya agak sedikit menyimpang dari standar pengadaan, tapi juga punya potensi masalah yang cukup banyak, cukup besar, cukup berat, dan sering jadi temuan. Ya. Nah, setelah itu baru pelaksanaan Anda melakukan pengendalian terhadap kontrak. Yang Anda kendalikan adalah risiko-risikonya. Setelah itu barang dan jasa diserah terimakan, dilakukan pembayaran, dan dibuatkan evaluasi kinerja. Nah, ini alur pengadaan yang teman-teman harus pahami. Dan ini harus diterapkan di SOP-nya. Silakan cek SOP-nya, sudah urut belum? Jangan tiba-tiba Anda bicara pemilihan di bab 1, perencanaannya di bab 2 atau bab 3. Ini nggak sesuai alur. Ya. Kalau kita bicara alur itu harus ngurut. Langkah pertamanya dimulai dari perencanaan, langkah kedua persiapan, pemilihan, pelaksanaan. Ya. Ini harus urut. Ditambah-tambah di sebelum atau tengah atau belakangnya boleh, boleh. Tapi urutannya harus seperti ini, supaya ketika diaudit pun Anda gampang menjelaskannya. Nah, dalam pembuatan spesifikasi teknis atau KAK dan APS, ya, siapa yang bertanggung jawab membuatnya? Ini sering banyak sekali yang suka lempar tanggung jawab. Ya. Yang membuat KAK atau HPS itu adalah si pengguna barang jasa. Siapa yang menjadi pengguna barang jasa? Yang menjadi pengguna barang jasa adalah unit-unit kerja di BUMN atau ANA. Jadi Anda orang pengadaan jangan mau disuruh bikin KK atau APS. Kalau memberikan contohnya boleh, tapi jangan Anda yang buat, apalagi Anda yang tanda tangan.
Karena spesifikasi teknis itu ya yang ada di dalam KK atau KK itu sendiri dan berikut dengan harga perkiraan sendiri itu merupakan produk dari si pengguna barang jasa. Ya. Karena dialah yang nanti akan menggunakan barang atau jasa tersebut. Dialah yang akan dari waktu ke waktu, hari ke hari ya menikmati barang jasa tersebut. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ya bagi teman-teman di pengadaan, di unit pengadaan, Anda harus pastikan di dalam SOP Anda bahwa pengguna barang jasa adalah yang bertanggung jawab membuat KK dan APS. Jangan bagian pengadaan. Karena kalau ada 1.000 pengadaan yang menggunakan KK dan APS, maka orang pengadaan akan bikin 1.000 KK. Nah, ini kan tidak lucu. Ya, padahal tugas orang pengadaan itu adalah melakukan proses pemilihan penyedia barang jasa. Jadi dia hanya menerima dokumen-dokumen dari pengguna barang jasa atau unit kerja, termasuk dokumen berupa KK dan HPS tadi. Jadi dipastikan ya, jangan sampai salah. Lalu apa yang dimaksud dengan spesifikasi? Ya, ada beberapa definisi terkait spesifikasi ini. Saya cuma ngambil 2 saja. Ya. Yang pertama dari buku Purchasing and Supply Supply Chain Management. Yang kedua dari modul LKPP tahun 2010. Jadi dari buku Purchasing and Supply Chain Management, yang dimaksud dengan spesifikasi itu adalah pernyataan dari atribut-atribut barang atau jasa. Ya, ini yang dimaksud dengan spesifikasi. Fungsinya adalah sebagai media komunikasi dan perbandingan. Ya, apabila spesifikasi dibuat oleh pembeli, maka spesifikasi memberikan informasi kepada penyedia apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, dari definisi ini Anda perhatikan bahwa ya spesifikasi itu dibuat oleh pembeli. Siapa pembeli? Pembeli adalah pengguna barang jasa atau unit kerja atau usernya. Bukan bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan adalah pelaksana kegiatannya, tapi yang menjadi pembeli sebenarnya adalah pengguna barang jasa. Nah, sedangkan apabila spesifikasi ditawarkan oleh penyedia, maka spesifikasi menyediakan deskripsi dari atribut produk yang ditawarkan. Jadi ada juga yang spesifikasi itu ditawarkan langsung oleh penyedia. Ini biasanya dalam posisi kita itu membeli menggunakan metode penunjukan langsung. Ya, penunjukan langsung ini kadang-kadang spesifikasinya nggak ada di pasar. Ya, penjualnya cuma satu. Jadi kalau kita mau beli ya kita kirim surat, minta dia yang nawarkan berapa harga berikut dengan spesifikasinya. Ini yang dimaksud dengan spesifikasi oleh Kenneth License ya, dalam Purchasing and Supply Chain Management. Nah, di LKPP dalam buku modul ya, modul 2-nya itu tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi adalah uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan. Jadi dia lebih luas ya dibandingkan dari apa yang disebut si Kenneth tadi ini. Ya. Contohnya adalah kualitas material, metode kerja dan standar kualitas pekerjaan dan lain-lain yang harus diberikan oleh penyedia. Jadi kalau kita bicara spesifikasi, ya ini tidak hanya bicara terkait dengan spesifikasi barang jasa atau pekerjaan, tapi lebih luas lagi bisa juga menyangkut terkait dengan kualitas material, metode dan standar kualitasnya. Nah, ini definisi spesifikasi secara umum ya yang bisa kita jadikan patokan dalam memahami arti spesifikasi itu sendiri. Nah, spesifikasi ini digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ya. Jadi penyusunannya dilakukan setelah diperoleh informasi ya, terkait barang jasa yang dibutuhkan. Dari proses identifikasi dan penetapan barang jasa itu sendiri. Nah, ada 4 cara menyusun spesifikasi. Antara lain yang terkait dengan mutu atau kualitas, ada juga yang terkait dengan jumlah, waktu, dan pelayanan. Nah, kalau kita bicara mutu dan kualitas, maka dapat dilakukan penyusunan spesifikasi itu berdasarkan merek barang atau jasa. Ya. Bolehkah kita menyebut merek? Nah, ini pertanyaannya kan, boleh nggak Pak kita dalam KK menyebut merek? Kalau kita mau membeli barang,
hanya beli barang saja ya, maka kalau barang itu penyedianya banyak, kita hanya menyebutkan spesifikasi. Tapi kalau penyedianya tunggal, cuma dia satu-satunya yang menyediakan, tidak apa-apa menyebut merek. Ya. Atau yang nomor 2, kalau kita mau melakukan pengadaan barang jasa terkait pekerjaan konstruksi, ya, karena di dalam RAB kita harus membuatkan speknya segala macam, maka dalam pekerjaan konstruksi dibolehkan juga menyebut merek. Ya. Jadi menyebut merek bukan hal yang haram sepanjang Anda tahu posisinya ada di mana. Ya. Nah, penyusunan spesifikasi bisa dilakukan berdasarkan merek. Atau yang kedua berdasarkan standar, ya. Karena di Indonesia ini berlaku standar nasional Indonesia, maka bisa juga kita sebutkan bahwa barang yang kita beli wajib punya SNI, ya. Speknya ini, maka selain spek itu juga disebutkan dia wajib memiliki SNI. Atau menyusun spesifikasi berdasarkan sampel. Kalau sampel berarti kita sudah melakukan uji lapangan lebih dulu. Kayak apa sih barangnya? Ya, ini biasanya terkait dengan membeli barang-barang yang sifatnya elektronik atau mesin ya. Biasanya kan kita lihat dulu contoh barangnya, baru bisa kita menyusun spesifikasi. Ada juga yang berdasarkan spesifikasi teknik ya. Ini biasanya terkait dengan pekerjaan konstruksi dan pembelian mesin ya. Biasanya spesifikasi teknik ini merupakan satu persyaratan. Ada juga yang berdasarkan spesifikasi komposisi ya. Ini biasanya terkait dengan pembelian barang-barang yang sifatnya medikal ya. Biasanya komposisinya harus ini. Jadi kita nggak nyebutin mereknya. Kalau misalnya kita beli obat sakit kepala, kita cuma menyebutkan komposisinya. Paracetamolnya 500 mg, ya punya vitamin C segini. Jadi itu yang disebut dengan spesifikasi komposisi. Dan yang terakhir berdasarkan fungsi dan kinerja. Jadi yang dilihat adalah fungsi dari barang atau jasa itu sendiri, ya itu yang dijadikan dasar menyusun spesifikasinya. Nah, penyebutan merek ya itu diperbolehkan jika barang jasa yang kita perlukan itu merupakan barang jasa ya untuk pengadaan yang sifatnya komponen ya. Suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, barang jasa di katalog elektronik atau barang jasa yang proses pemilihannya melalui tender cepat. Nah, khusus tender cepat ini hanya ada di pemerintahan ya, di instansi pemerintah. Nah, kalau untuk komponen barang jasa ini misalnya kalau dia itu merupakan bagian dari misalnya pekerjaan konstruksi ya, atau dia merupakan suku cadang ya, atau bagian dari satu sistem yang sudah ada, artinya sistemnya sudah ada, mereknya itu mau tak mau harus disebutkan. Atau barang jasa di katalog elektronik. Nah, kalau di LKPP karena mereka sudah punya e-katalog, maka belanja barang di katalog itu tinggal sebutin saya maunya merek ini, nanti tinggal dicari siapa penyedianya ya. Kalau di BUMN atau ANA ada yang sudah bikin katalog elektronik ya, ada juga yang belum. Tapi kalau kita bicara katalog elektronik, kalau kita belanjanya cuma sekali-sekali, sebaiknya nggak usah bikin katalog elektronik ini. Karena katalog elektronik ini ibaratnya sama kita tuh punya toko ya. Buat apa kita punya toko kalau belanjanya cuma sekali-sekali? Kalau cuma sekali-sekali ya belanja toko orang saja, supaya kita nggak keluar biaya maintenance, biaya gaji, ya, biaya lain-lainnya. Nah, jadi kalau Anda belanjanya cuma sekali-sekali, ya sebaiknya nggak usah bikin katalog elektronik, bikin kerjasama saja dengan yang punya marketplace. Dengan cara kerjasama mungkin Anda bisa belanja dengan metode discounted. Artinya dapat diskon ya. Kalau di e-katalog tidak ada diskonnya, cuma harga tidak boleh lebih mahal daripada harga pasar. Kalau ketahuan harganya lebih mahal dari harga pasar, maka si penyedia dikenakan denda 10 kali dari nilai pengadaannya. Jadi kalau Anda belanja 1 miliar, ketahuan bahwa harga barang itu ternyata lebih mahal dari harga pasar,
maka si penyedia bisa dikenakan denda 10 kali dari 10 miliar itu. Kalau nggak salah seperti itu ya di e-katalog LKPP. Tapi e-katalog LKPP sendiri itu tidak juga 100% dirasakan oleh semua instansi pemerintah karena tidak menjangkau juga hampir ke seluruh daerah. Karena masih banyak daerah-daerah tertentu yang sinyal atau sinyal untuk untuk internetnya itu jelek. Jadi kalau belanja kadang-kadang tidak tersambung ya. Nah, ini salah satu kelemahan LKPP. Tapi kalau untuk BUMN, sebenarnya kalau BUMN mau bisa juga bikin e-katalog BUMN. Jadi semua BUMN, semua anak belanjanya di situ. Jadi kayak toko besar bersama ya. Kalau toko besar bersama semuanya belanja di situ, kan hasil efisiensinya bisa kelihatan. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini dalam hal penyebutan merek. Standarisasi ya. Standarisasi barang jasa dapat digunakan dalam memasukkan spesifikasi mutu dan kualitas. Jadi dengan standarisasi, penyedia dan pembeli dapat berkomunikasi dalam bahasa yang sama, termasuk parameternya, simbolnya, terminologi, standar komposisi, standar dimensi, kinerja, mutu dan keamanan produk ya. Nah, ini menjadi hal yang bisa menjadi standar, termasuk dalam inspeksi dan pengujian. Nah, saat menyusun spesifikasi, ya, pembuat spesifikasi dalam hal ini si pengguna barang jasa membuat standar sendiri. Ini menjadi standarisasi internal ya, atau mengacu pada standar yang sudah ada, standar eksternal yang sudah ada. Karena itu, sebelum menyusun spesifikasi mutu dan kualitas, sangat dianjurkan untuk memeriksa apakah barang jasa yang hendak dibeli tadi sudah ada standarnya. Kalau standarnya sudah ada, maka Anda enak ya tinggal memasukkan standar itu dalam KK. Tapi kalau standarnya tidak dapat diperoleh, maka mau tak mau standarnya menggunakan standar yang digunakan oleh penyedia barang jasa. Nah, ini kemudian akan menjadi masalah karena kalau kita mau belanja yang diikuti standar penyedia, berarti kita sendiri tidak paham apa yang kita beli. Nah, apa contoh standarisasi yang berlaku di Indonesia? Contohnya itu ada SNI 1811/2007 tentang helm ya. Kalau untuk beton itu ada SNI DT 91008/2007. Kalau keamanan informasi standarnya ISO 27001/2013 ya. Ada juga jasa catering standarnya menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI bidang makanan keamanan pangan ya. Jadi ini beberapa contoh standarisasi yang bisa Anda gunakan. Jadi Anda tinggal ambil standar yang ada di dalam standar SNI 1811 contohnya, tinggal di copy paste masukkan di KK. Itu menjadi spesifikasi Anda. Lalu sampel ya. Sampel ini sering digunakan bila spesifikasinya agak sulit dijelaskan dalam deskripsi kata-kata. Misalnya warna yang spesifik, bahan maupun bentuk ya tertentu dalam pengadaan. Contohnya itu pengadaan kain, pakaian, seminar kit, dan lain-lain. Nah, jadi kadang-kadang kalau Anda membeli misalnya seminar kit, kalau Anda sulit menjelaskan spesifikasinya, ya udah foto saja seminar kitnya itu dijadikan bagian dari KK Anda. Spesifikasi sesuai gambar terlampir. Jadi kalimatnya sederhana, cepat, dan bisa langsung diterapkan. Dan tidak membingungkan bagi calon penyedia barang jasa. Karena ada contohnya. Ya. Lalu kalau untuk spesifikasi teknis, ya, di Indonesia itu umumnya spesifikasi teknis itu meliputi karakteristik fisik. Jadi kita bicaranya itu fisik, ya, baik dimensi, kekuatan, dan sebagainya. Detail, desain, toleransi material yang digunakan, metode produksi, ya, persyaratan pelaksanaan pemeliharaan, persyaratan untuk operasionalnya, ya. Jadi biasanya spesifikasi teknis ini dilengkapi dengan gambar desain yang detail, ya, dan biasanya ada juga penjelasan singkat. Nah, ini biasanya terkait dengan pekerjaan konstruksi, ya, atau pembeli barang-barang khusus yang punya spesifikasi teknis tinggi, seperti laptop misalnya ya. Laptop itu ada juga yang spesifikasi monitornya itu
ya menggunakan lampu latar LED. Prosesornya Intel Core M3 dual core ya dan sebagainya. Kalau di gedung itu misalnya terkait dengan pondasinya, misalnya mesti menggunakan tulangan pondasi plat ya dengan tulangan polos misalnya berdiameter 12 mm, jarak 150 mm dan sebagainya. Jadi spesifikasi teknis biasanya digunakan untuk membeli barang dengan spesifikasi tinggi ya atau untuk pekerjaan konstruksi. Nah, spesifikasi komposisi. Nah, kalau kita bicara spesifikasi komposisi, maka yang dilihat di sini adalah susunan zat barang. Ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit, misalnya dalam pengadaan obat atau bahan kimia lainnya, atau misalnya juga untuk cat ya, pembasmi hama segala macam. Yang dilihat adalah komposisi dari kandungan bahan-bahan materialnya. Kemudian spesifikasi fungsi dan kinerja, ya. Kalau kita bicara spesifikasi fungsi dan kinerja, maka yang dilihat itu adalah barang jasa yang dibeli tadi, ya, harus bisa spesifikasinya itu menyatakan tingkat kemampuan dari fungsi barang. Misalnya membeli dump truck ya, dump truck itu harus bisa mengangkut barang sebesar 5 metrik ton di daerah penggunungan dengan konsumsi bensin sekian. Jadi ada fungsi dan kinerjanya. Ya. Yang dilihat di sini adalah kemampuan dia untuk mengangkat atau dalam hal ini kinerja dari dump truck tersebut. Dan harus di daerah tertentu yang menjadi syarat. Kalau di jalan yang datar, yang bukan daerah pegunungan, mungkin 5 metrik ton dianggap gampang ya, dia bisa angkut. Tapi kalau daerah pegunungan karena jalannya berupa tanjakan, berliku-liku ya, bisa jadi kemampuan dari dump truck tersebut tidak mencapai spesifikasi fungsi dan kinerjanya. Kemudian ada juga yang terakhir itu adalah spesifikasi jumlah. Dan untuk menentukan spesifikasi jumlah ini, maka kita mempertimbangkan pola konsumsi atau penggunaan barang di masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan barang tersebut di masa yang akan datang. Ini lebih kaitannya dengan jumlah barang jasa yang akan kita beli, ya. Jadi jumlahnya yang dilihat di sini. Dan spesifikasi waktu. Spesifikasi waktu ini kita bicara terkait mulai dari jadwal kedatangan barang jasa, atau kemudian kalau itu pekerjaannya selain barang atau jasa, seperti pekerjaan konstruksi, kita melihat waktu pelaksanaan pekerjaan. Ya. Kemudian ada juga kalau barang atau jasa tertentu, kita lihat kebutuhan waktu pelayanan. Kemudian juga dilihat lokasi kedatangan barang, metode transportasi dan pengepakan. Nah, spesifikasi seperti ini merupakan salah satu hal yang bisa digunakan untuk menghitung HPS. Karena lokasi yang berbeda-beda misalnya, itu membutuhkan biaya transportasi yang berbeda-beda juga. Begitu juga dengan metode transportasi dan pengepakan. Anda memilih metode yang mana? Darat, laut, udara, pengepakannya mau seperti apa? Nah, ini juga merupakan hal yang bisa dicantumkan sebagai spesifikasi. Dan ada juga spesifikasi layanan. Ya, spesifikasi layanan itu kita bicara tingkat pelayanan dari penyedia barang jasa. Yang dilihat di sini adalah bagaimana ya tingkat pelayanan dari penyedia barang jasa itu bisa diukur secara spesifik. Ya, misalnya penyedia barang hendak menetapkan seorang manajer yang kompeten, ya, dan didedikasikan khusus untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi biasanya ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, ya, misalnya di pekerjaan jasa konsultan, ya, kita harus tahu yang ditetapkan sebagai manajer proyek itu siapa. Lalu ada nggak misalnya jasa bantuan yang siap 24 jam pada saat percobaan operasionalnya. Dan kita harus menetapkan waktu untuk tanggapan atau respon time, ya, dan ketepatan waktu yang jelas jika ada keluhan misalnya terhadap kerusakan barang yang dikirim. Jadi yang dilihat di sini bagaimana pelayanan, ya, baik pelayanan ketika pelaksanaan pekerjaan barang jasa itu sedang dikerjakan, atau kalau untuk barang misalnya pelayanan after sales service-nya, ya. Nah, jadi untuk menjamin barang jasa yang diadakan
dapat digunakan dengan baik, maka dalam spesifikasi barang jasa bisa dicantumkan hal-hal misalnya penyedia wajib menyediakan petunjuk mengoperasionalkan barang, penyedia wajib melakukan pelatihan atau transfer knowledge, penyedia wajib menyediakan bantuan teknis selama masa misalnya masa untuk transfer knowledge, ya. Nah, ini juga merupakan spesifikasi layanan yang bisa dicantumkan di dalam KK. Kemudian misalnya juga dalam hal pemeliharaan, ya, kalau kita misalnya ada kegiatan yang sifatnya pemeliharaan seperti di pekerjaan konstruksi, ya, aspek pemeliharaan dan perbaikan harus dinyatakan dalam ruang lingkup spesifikasi. Jangan sampai Anda cuma bilang si penyedia wajib melakukan pemeliharaan, tapi ada baiknya di breakdown lebih detail. Misalnya waktu pemeliharaannya berapa lama, cakupan komponen atau layanan yang harus disediakan selama masa pemeliharaan, lalu penyediaan permintaan layanan pemeliharaan tersebut dan melaksanakan perbaikan. Jadi kalau membuat KK sebaiknya terkait dengan masa pemeliharaan, ada baiknya di breakdown. Banyak sekali KK itu cuma menyebutkan masa pelaksanaan pekerjaan, misalnya 12 bulan, pemeliharaan 6 bulan, tapi tidak di breakdown. Kalau tidak di breakdown, maka ruang lingkupnya menjadi umum. Ini bisa menjadi debatable ketika ada masalah. Tapi kalau Anda melakukan breakdown lebih lanjut terhadap misalnya masa pemeliharaan, masa pelaksanaan, tidak ada breakdown tidak apa-apa, karena ada RAB. RAB itu yang dipatuhi dalam pelaksanaan pekerjaan. Bukan di KK, supaya ketika ada permasalahan jelas kemana di dalam spesifikasi yang Anda sebutkan. Jelas kemana, kalau tidak ada akan menjadi perdebatan detail. Maka spesifikasi ini dituangkan lebih lanjut dalam bentuk kerangka acuan kerja. Kalau kita memilih penyedia, di mana penyedianya itu calonnya adalah 2 atau lebih, ya. Kalau spesifikasi tadi itu digunakan biasanya untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Karena kalau pengadaan langsung kita membeli langsung, ya, kita tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dalam bentuk kerangka acuan kerja, ya. Spesifikasi merupakan bagian dari kerangka acuan kerja, ya. Jadi di dalam KK wajib tersedia spesifikasi sebagai acuan bagi penyedia barang jasa. Nah, kerangka acuan kerja ini menjelaskan tujuan dan lingkup pengadaan barang jasa. Jadi untuk apa Anda beli barang itu dijelaskan dalam KK. Untuk apa beli jasa, untuk apa melakukan pekerjaan konstruksi itu dijelaskan. Tujuannya apa, ruang lingkup pekerjaannya juga apa. KK merupakan acuan dan informasi, ya, termasuk spesifikasi di dalamnya bagi penyedia barang jasa. Jadi sebelum melakukan penawaran, si penyedia barang jasa wajib membaca semua informasi yang ada dalam KK. Baru kemudian dia tuangkan menjadi penawaran, ya. Dan KK juga menjadi acuan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi dengan calon penyedia barang jasa, ya. KK juga merupakan dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja penyedia barang jasa, ya. Jadi secara umum KK ini merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, bagaimana caranya menulis KK? Dalam menulis KK ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah fungsional. Jadi dalam fungsional kita memfokuskan pembuatan KK itu pada fungsi atau kegunaan, ya, dari barang jasa tersebut. Jadi kita tidak bicara kandungan bahan material atau ukuran. Kita lebih kepada fokus pada kegunaannya, ya, seperti tadi. Dump truck itu wajib harus bisa mengangkut 5 metrik ton di daerah pegunungan, ya. Bensin yang digunakan
per kilometernya harus misalnya 10 km per liter. Nah, itu disebutkan dalam fungsi. Ini pendekatan pertama yang bisa digunakan dalam menulis KK. Ada juga yang sifatnya itu kita bicara dengan menggunakan pendekatan performance, ya. Jadi yang dilihat di sini adalah kinerja atau pencapaian barang jasa tersebut dibandingkan tahapan baku tentang bagaimana kinerja dicapai. Nah, untuk memastikan kualitas, biasanya kita menggunakan standar terukur seperti ISO, SNI, dan lain-lain. Nah, kayak tadi kita membeli helm, kita gunakan standar SNI ya. Jadi dasarnya adalah speknya itu mengambil kepada yang ada di SNI-nya, tinggal di copy paste masuk ke situ. Jadi ketika penyedia barang jasa, izin Pak Wawan, ada pertanyaan dari peserta atas nama Pak Nuzlan Ramadan, apakah sama KAK dan RKST? Terima kasih Pak. Ya, KAK ya, kalau kita bicara RKS itu biasanya digunakan terhadap pekerjaan konstruksi ya, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya kompleks. Nah, di dalam RKS kita bicara terkait misalnya syarat-syarat dari pelaksanaan suatu pekerjaan ya, dan apa yang harus dilakukan ya, atau rencana dari pelaksanaan pekerjaan. Makanya disebut dengan rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, RKS biasanya merupakan lampiran dari KK ya. Jadi RKS itu bicara lebih detail ya. RKS itu kadang-kadang kalau di pekerjaan konstruksi dibuat kadang-kadang kalau ada dengan biayanya dia menjadi RAB. Jadi RKS atau RAB merupakan lampiran dari KK. KK bicara hal-hal yang umum ya. Kalau RKS dia lebih bicara spesifikasi. Jadi dia merupakan bagian dari KK. Karena jumlah dari RKS itu biasanya banyak berlembar-lembar, maka biasanya sering dijadikan lampiran. Karena kalau dijadikan bagian dari KK, bagian dari bab ya, KK-nya bisa tebal banget tuh, ya. Sedangkan KK itu lebih diutamakan mengenai hal-hal umumnya. Jadi kalau hal-hal yang khusus seperti RKS itu biasanya dijadikan lampiran. Jadi ketika melaksanakan membuat penawaran, dasarnya memang RKS, tapi ruang lingkup pekerjaannya itu secara umum mengacu kepada KK. Ya, jadi RKS merupakan bagian dari KK. RKS merupakan spesifikasi teknis ya dari barang jasa yang akan kita beli ya atau kita adakan gitu. Itu perbedaannya ya. Sebenarnya bukan perbedaan tapi lebih kepada satu kesatuan ya. Ada lagi? Kalau kita lanjutkan dengan pendekatan menulis secara teknikal ya. Nah, penulis KK secara teknikal kita menggunakan pendekatan input seperti material yang diperlukan, metode kerja, feature dan lain-lain. Nah, ini pendekatan menulis secara teknikal ini kalau terlalu banyak barang yang penggambarannya ya karena terlalu detail, maka ini bisa dijadikan lampiran seperti tadi RKS tadi ya. Cuma kalau untuk barang biasanya spesifikasinya nggak terlalu banyak. Yang banyak itu misalnya adalah pekerjaan konstruksi atau pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks itu biasanya adalah barang dan jasa digabung menjadi satu. Anda membeli barang ya, tapi Anda juga butuh jasanya. Misalnya barang yang dibeli itu ada 10. Nah, untuk menjadi satu kesatuan barang yang 10 ini harus dirakit ya. Nah, merakit ini ya menggunakan jasa. Nah, ini yang disebut dengan salah satu contoh dari pekerjaan komplit. Nah, itu memang harus dibikinkan penggambaran detailnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi RKS ya. Nah, ini 3 pendekatan yang bisa digunakan dalam menulis KK. Ini ada beberapa contoh ya. Nah, fungsional tadi, ya kalau kita bicara laptop itu digunakan dengan rincian misalnya harus dapat digunakan untuk mengetik, menonton video, mendengarkan musik, portable-nya ringan ya.
Ini kalau bicara fungsional. Kalau performance misalnya loadingnya itu ketika dinyalain sampai dengan keluar OS-nya 10 detik. Loading aplikasinya 5 detik. Baterainya tahan 12 jam. Ini bicara performance. Kalau dari segi technical, ya, ini dia harus misalnya prosesornya Intel Core i5, RAM-nya 4 GB, hard disk-nya 1 TB, layar 12 inci dan ada Windows 10. Ini contohnya kalau kita bicara pengadaan laptop, ya. Teknikal ini kalau untuk barang biasanya tidak terlalu banyak, ya seperti saya jelaskan tadi, kecuali untuk barang-barang yang sifatnya customize. Kalau customize itu ada barangnya, ada teknik perakitannya yang menjadi jasa, jadi pembayarannya itu ada dua, pembayaran atas barang dan pembayaran terhadap customize-nya. Nah, ini struktur KK. Jadi kalau Anda membuat KK itu juga punya alur ya. Jadi membuat alur KK itu harus disesuaikan dengan alurnya. Alurnya itu dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan itu berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, asal sumber pendanaan, nama pengguna barang jasa. Nah, latar belakang Anda menjelaskan latar belakang kenapa Anda belanja, ya. Lalu maksud dan tujuan dari KK ini, ya, kalau maksudnya itu adalah untuk memilih penyedia barang yang menyediakan barang sesuai dengan apa yang disampaikan di latar belakang. Tujuannya membeli barang dengan harga yang efisien dan hasil yang efektif. Jadi ingat, tujuan pengadaan itu secara garis besar ada dua. Efektif, efisien. Ya, efektif barangnya harus bisa dipakai, ya, harus bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya. Jadi ada juga barang yang bisa dipakai, tapi belum tentu peruntukannya sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan peruntukannya. Peruntukan itu nanti ada di ruang lingkup, ya. Kemudian kalau efisien artinya barang itu harus memiliki value for money yang tinggi. Ya, jadi kalau memiliki value for money yang tinggi itu, kita melihatnya kalau barang itu kepada life cycle. Life cycle-nya berapa lama? Oh, life cycle-nya ternyata 5 tahun. Setelah dihitung, life cycle cost-nya itu untuk 5 tahun ternyata rendah sekali. Contohnya Anda beli laptop. Laptop itu ada macam-macam ya. Ada HP, ada Dell, ada Apple, ya. Kalau dulu tuh ada Samsung juga, tapi Samsung udah nggak produksi. Nah, dilihat, dihitung menggunakan metode life cycle cost analysis. Mana yang paling rendah nilainya? Nah, yang paling rendah nilainya itulah yang akan memiliki value for money yang tinggi atau best value. Ya. Bagaimana cara menghitung life cycle cost? Caranya adalah Anda menghitung biaya pembelian. Ya, biaya pembelian itu berapa? Kalau ada biaya-biaya perintilan lainnya yang menjadi biaya langsung itu juga dihitung. Kemudian dihitung juga biaya tidak langsungnya. Biaya tidak langsung itu seperti apa? Seperti misalnya biaya maintenance. Jadi maintenance-nya dihitung setahun berapa, ya. Baru kemudian dijumlahkan, ya, dilihat lagi ada nggak resale value-nya. Jadi jumlah harga pembelian langsung, jumlah biaya tidak langsung ditambah dikurangi dengan resale value. Berapa dapat resale value-nya baru dibagi dengan life cycle. Ya, life cycle-nya berapa? Misalnya kalau untuk Dell itu 3 tahun, berarti life cycle-nya 3 tahun kita bagi menjadi 3. Apple bisa 5 tahun, kita bagi 5. HP bisa 2 tahun, kita bagi 2. Berarti ketahuan siapa yang punya life cycle cost paling rendah. Jadi ketika kita membeli barang, kalau kita bicara efisien, itu kaitannya dengan efektif. Efektif barangnya bisa dipakai, ya, dengan baik sesuai dengan tujuan dan punya life cycle yang lama. Ya, life cycle-nya itu kalau bisa di atas rata-rata. Kalau rata-rata laptop digunakan 3 tahun, nah mungkin dia bisa lebih dari 3 tahun. Atau ya life cycle cost-nya yang kita lihat ternyata life cycle cost-nya rendah. Nah ini, jadi itu tujuan dari pengadaan. Jangan membeli barang
tapi barangnya nggak bisa dipakai, atau barang itu kalau dari dibeli untuk memakainya perlu pengadaan lain lagi. Contohnya ketika pembeli kren, ya, ada BUMN di bidang pelabuhan membeli kren beberapa tahun yang lalu, ya. Dia beli kren, ternyata kerennya nggak bisa dipakai, ya. Mangkrak 2 tahun ditaruh di pelabuhan nggak bisa dipakai. Nah, sekarang katanya kerennya sudah dipakai tapi dengan customize. Jadi ketika beli barang, barangnya nggak bisa dipakai, barang itu kemudian dianggap tidak efektif, sehingga ketidakefektifan itu menjadi ketidakefisienan. Jadi barang jasa itu, barang yang dibeli, ya, karena tidak bisa dipakai, dianggap pengadaannya sia-sia. Karena ini BUMN, pengadaan sia-sia tadi kemudian diaudit dan menjadi temuan bahwa di situ ada kerugian negara. Direktur utamanya kemudian jadi tersangka. Ya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Jadi KK juga memiliki peranan penting untuk menentukan maksud dan tujuan dari pengadaan itu sendiri. Kemudian asal sumber pendanaan juga harus disebutkan, ya, apakah sumbernya dari RKP, ya, kalau BUMN itu kadang-kadang ada juga, ya, dana PMN yang digunakan untuk pengadaan barang jasa. Jadi setelah dilakukan pembelian barang jasanya, baru diakui sebagai setoran modal oleh pemerintah. Jadi suruh belanja dulu, ya, efisien nggak gitu. Kemudian nama pengguna barang jasa juga perlu disebutkan. Kenapa nama pengguna barang jasa perlu disebut? Satu, untuk melihatkan siapa yang bertanggung jawab dalam membuat KK. Yang kedua, untuk melihat siapa yang harus menerima barang jasa. Jadi yang menerima barang jasa itu adalah pengguna barang jasa, baik secara langsung atau melalui panitia serah terima, ya. Tapi endingnya atau ujungnya barang itu atau jasa itu harus diterima oleh si pengguna barang jasa, ya. Nah, kemudian setelah pendahuluan kita masuk ke bab 2-nya berupa data penunjang. Data penunjang ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Antara lain isinya adalah data dasar, ya, data yang bisa digunakan untuk pengadaan tersebut. Kemudian spesifikasi atau standar teknis yang bisa kita pakai. Kemudian studi-studi terdahulu yang pernah diadakan. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang harus digunakan itu dijadikan data penunjang dalam KK, ya. Ini bab kedua dalam KK. Nah, kemudian kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga ini kita bicara tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang ingin dicapai, ya. Apa tujuan dan ruang lingkupnya? Nah, di sini juga kita memasukkan, ya, setelah itu output atau keluaran yang akan dihasilkan. Ya, ini kaitannya antara suatu output dengan output lainnya. Jadi ini struktur awal dari KK tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga menuliskan atau memuat tentang peralatan atau material yang digunakan oleh pengguna barang jasa atau peralatan atau material yang harus disediakan oleh penyedia. Jadi ada alat-alat atau material yang... Oh, ini tadi soalnya ngetesnya belum bener. Kenapa? Ada pertanyaan? Barusan ada yang bersuara, ada bertanya? Tidak ada, Pak Wawan. Silahkan lanjut, Pak. Ada Ya. pertanyaan dari via chat Zoom atas nama Bapak Andi Kadir. Apakah ada pengaruh jenis kontrak lamsam dan harga satuan terhadap KAK? Dan pertanyaan kedua dari Bapak Zulfi Rinaldi. Tinjut pertanyaan saudara Nuzlan dalam pengajuan PBJ tersebut, jika sudah ada KAK, apakah RKST masih diwajibkan? Karena selama ini kami mengajukan selalu wajib ada RKST dan RAB. Ya, jadi kalau yang pertama, ya, kontrak lamsam dengan KAK dengan harga satuan. Jadi kontrak lamsam itu, yang dimaksud dengan lamsam itu adalah pembayarannya itu dilakukan sekaligus, ya. Jadi sekalipun di dalam KAK itu ada dinyatakan terkait dengan harga satuan, tapi harga satuan itu kan dikumpulkan menjadi satu jumlah, ya. Nah, jumlah ini yang kemudian
pembayarannya dilakukan sekaligus. Jadi yang dimaksud dengan kontrak lansam itu adalah kontrak dengan pembayaran sekaligus. Ya, apakah kemudian dia di breakdown menjadi harga satuan, itu tidak ada masalah gitu loh. Jadi itu hanya teknis dalam menghitung nilai dari HPS. Jadi kalau Anda bikin harga satuan, berarti harga perkiraannya itu dibikinnya satu-satu. Ya, bisakah, bolehkah lansam? Boleh, nggak dilarang kok. Ya, kalau lansam berarti Anda tidak bisa memperkirakan harga satuannya. Karena Anda tidak bisa memperkirakan harga satuan, maka Anda pikir ya udahlah bikin lansam saja. Karena mungkin di dalam faktor perhitungan yang kita ada faktor-faktor tertentu yang kita nggak bisa hitung. Misalnya kalau barangnya dari luar negeri, kalau barang luar negeri itu kadang-kadang susah dibikinkan harga satuan. Kenapa? Karena harganya tergantung dengan rate dolar. Hari ini 14.500, ketika dibeli bisa aja dia jadi 12.000 atau naik jadi 16.000. Jadi gimana caranya supaya kita tidak kena selisih kurs? Ya, kalau selisih kursnya itu kita untung ya nggak apa-apa, tapi kalau rugi, nah ini kan mengganggu kepada anggaran. Sehingga karena tidak bisa membuatkan harga satuan, kita bikin dengan harga lansam. Jadi kontrak harga satuan dibayarnya per satuan. Kalau kontrak lansam dibayarnya sekaligus. Nah, harga satuan itu dicantumkan di KK sebagai HPS, ya. Jadi harga patokan kita dalam menghitung berapa anggaran atau berapa biaya yang bisa dinegosiasikan dengan si penyedia barang jasa. Itu bedanya, beda jenis kontrak. Jadi sebenarnya jangan dicampur antara jenis kontrak dengan apa yang tercantum di KK. Karena di KK, ya, kalau untuk jasa konsultan segala macam, itu banyak yang bikin lansam. Tapi kalau saya yang disuruh bikin KK untuk jasa konsultan, itu saya bikinnya harga satuan supaya ketahuan harganya itu ya yang real itu berapa. Karena kalau bikin harga lansam, kalau di audit itu kadang-kadang kita susah menjawabnya. Apa yang susah? Kenapa bikinnya lansam? Kalau bikin lansam kadang-kadang kita dicurigai walaupun kita tuh enggak bermain, tapi kita dicurigai. Jangan-jangan nih, kok nggak bisa dibikin harga satuannya? Nah itu, jadi antara penetapan harga satuan di KK dengan jenis kontrak itu tidak sama gitu ya. Kemudian terkait dengan RKST. RKST itu ya kalau Anda membeli barang yang sifatnya sederhana, itu Anda tidak perlu bikin RKST sebenarnya, cukup dicantumkan spesifikasinya di KK. Tapi kalau barang itu kemudian membutuhkan jenis rincian ya dan rencana kerja yang harus dipenuhi, memang harus disiapkan RKS-nya. Ingat, RKS singkatan dari rencana kerja dan syarat-syarat. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang dari awal kita sudah siapkan apa yang harus dia lakukan dan syarat-syaratnya seperti apa. Kalau kita beli barang, kita nggak perlu RKST. Cukup masukin aja speknya di dalam KK. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi RKST itu sebenarnya diperlukan kalau kita itu ada rencana pekerjaan yang sangat detail dan ada persyaratan-persyaratan yang wajib dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah ini hampir mirip dengan RAB. Bedanya RAB, RKS itu ya dibikin terpisah. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi, RKS sendiri, RAB sendiri. Ya, ada juga yang digabung, ada. Biasanya yang suka menggabung itu konsultan perencana. Konsultan perencana biasanya dalam laporannya dia sudah menyiapkan RAB berikut dengan rencana kerja dan syarat-syaratnya. Misalnya pekerjaan membangun 10 lantai gedung PT APS. Nah, itu disebutkan rencana anggaran biayanya segini, pekerjaannya harus dilakukan ini, syarat-syarat pekerjaannya seperti ini. Itu biasanya dikerjakan oleh konsultan perencana. Jadi RKS ya itu biasanya lebih banyak digunakan untuk kalau barang itu barang yang sifatnya customized. Kalau pekerjaan konstruksi itu memang suatu hal yang menjadi suatu kewajiban. Karena kalau tidak ada RKST dan RAB, maka nanti si penyedia akan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan karena RKS merupakan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan di konstruksi. Begitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan.
Ada lagi? Nah, kita Izin, lanjutkan Pak Wawan. berikutnya setelah menyusun Izin, Pak peralatan dan Wawan. material. Ya, Izin, ini Pak. dipilah ya. Ada yang disediakan oleh pengguna jasa ya atau pengguna barang jasa, ada juga yang harus disediakan penyedia barang jasa. Kalau kita sebagai pengguna barang jasa tidak menyediakan apa-apa, sebutkan saja peralatan material oleh pengguna jasa tidak disediakan. Peralatan dan material harus disediakan langsung oleh penyedia barang jasa. Disebutkan di KK ya. Ini untuk menegaskan posisi penggunaan peralatan dan material. Kemudian ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada penyedia barang jasa. Ini ada juga lingkup kewenangan yang diserahkan kepada penyedia barang jasa. Ini biasanya tertentu, jadi bukan hal yang wajib ya. Tertentu misalnya kalau Anda beli barang, nah barang itu misalnya untuk pengecekan spesifikasi segala macam, karena Anda tidak punya keahlian di bidang itu dan juga tidak ada unit teknis yang memahami barang tersebut, maka lingkup untuk misalnya pengujian atau pengecekan dari barang jasa tersebut diserahkan kepada penyedia barang jasa. Posisi kita sebagai pengguna barang jasa hanya sebagai saksi dari pengecekan. Ya, misalnya barang-barang mesin. Instruksi Pak Wawan, izin Ya. Pak. Ada pertanyaan atas nama dari Pak Wardana. Pada saat MC0 atau pada saat review pekerjaan setelah SPMK, berapa kali batas revisi pekerjaan tersebut? Apakah hal ini dimungkinkan mengingat beberapa kali terjadi? Nah, ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan KK ya. KK itu kita bicara penyedianya belum ditunjuk. Kalau revisi tadi kan artinya penyedia sudah ditunjuk. Berapa kali revisi? Ya, revisi itu tidak ada batasannya. Tergantung dari kebutuhan. Anda mau berapa kali revisi? Tetapi kalau pekerjaan itu sering direvisi, artinya KK disusun dengan cara yang tidak cermat. Ya. Jadi dalam pengadaan barang jasa, ya, menyusun KK itu perlu karena supaya pekerjaan itu tidak bolak-balik, ya, tidak boleh bolak-balik direvisi, tidak bolak-balik kontraknya di adendum, ya. Kalau ada revisi adendum itu bisa jadi karena dari awal KK-nya tidak direncanakan dengan baik, ya, gitu. Jadi berapa kalinya, ya itu tidak ada batasan. Ya, dalam praktek pengadaan silakan aja mau berapa kali. Tapi keseringan melakukan revisi tadi itu menunjukkan bahwa dari awal KK-nya dibuat dengan cara yang tidak cermat. Karena KK itu kan harus mengikutkan juga. Kalau harga itu HPS, kalau teknisnya ya spesifikasi. Spesifikasi itu ada yang sederhana langsung masuk KK, ada yang jadi lampiran kayak RKS tadi, ya. Jadi silakan bikinlah KK itu dengan baik, bikinlah RKS itu dengan baik supaya tidak boleh ada revisi, ya. Melakukan revisi terhadap pekerjaan itu tidak dilarang, halal, tetapi itu mengganggu. Gangguannya kemana? Gangguannya nanti bisa kepada adanya penambahan biaya, ada penambahan jangka waktu, ya, ada juga penambahan peralatan. Nah, ini kan semua punya aspek yang akan mengganggu kepada timeline. Kalau tadinya untuk pekerjaan A itu waktu yang disediakan 100 hari dengan biaya 10 miliar, karena keseringan direvisi, ya, waktunya jadi molor. Jadi 120 hari. Kemudian karena ada harga yang juga harus disesuaikan karena revisi tadi, harganya jadi nambah juga. Menjadi 11 miliar misalnya. Nah, problemnya itu kemana? Problemnya kepada anggaran dan kapan Anda bisa beroperasional. Semakin lama barang jasa yang dibutuhkan itu disediakan oleh bagian pengadaan atau penyedia barang jasa, makin lama operasional Anda jalan. Ya, semakin banyak gangguan terhadap harga, maka bagian keuangan juga akan teriak. Anggarannya jadi terganggu. Karena kalau tidak ada anggarannya, ya, tapi ada penambahan biaya, maka akan terjadi shifting. Ada pengadaan lain yang harus dikorbankan untuk memenuhi penambahan biaya tersebut.
Itu risiko-risiko yang harus diperhatikan. Sehingga bikinlah KAK itu dengan lampirannya secara utuh, dengan secara detail supaya tidak ada yang namanya revisi-revisi. Ya, demikian. Kita lanjut ya. Kemudian ada juga perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Ini harus disebutkan di KAK. Kenapa perlu jangka waktu ini disebutkan? Karena ini terkait dengan kapan barang itu bisa digunakan. Kan Anda beli barang jasa itu terkait dengan penggunaannya. Buat apa Anda beli barang jasa tapi nggak bisa diperkirakan kapan bisa dipakai? Nanti pengadaannya menjadi sia-sia. Beli barang jasa tapi tidak bisa langsung dipakai. Dibiarkan dulu. Kalau barang dibiarkan terlalu lama di gudang bisa rusak. Kalau jasa itu ada juga expired-nya. Misalnya Anda menggunakan jasa konsultan penilai. Hasil penilaian hanya berlaku 6 bulan. Dalam 6 bulan tidak dipakai, maka dianggap tidak valid hasilnya. Nah, itu salah satu contoh kenapa perlu ada disebutkan jangka waktu. Supaya jelas kapan bisa digunakan. Gitu. Kemudian perlu juga dicantumkan di KAK itu kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh penyedia barang jasa. Ya, baik barang maupun jasa pasti ada kebutuhan tenaga ahli. Kalau barang biasanya terkait dengan transfer knowledge atau ahli pengetahuannya dari si penyedia barang jasa kepada si pengguna. Ya, kalau untuk konsultan, apalagi sering sekali orang bikin pengadaan jasa konsultan, terutama lawyer, itu nggak dibikin kualifikasinya. Jadi asal yang penting lawyer, terus harganya dibikin lansam dengan dengan kondisi harga itu paket. Nah, kadang-kadang harganya mahal, lawyernya dapat lawyer kampungan, ya, yang kualitas atau kualifikasi lawyernya malah lebih jelek daripada anak-anak yang sekolah baru lulus kuliah gitu loh. Karena banyak juga lawyer-lawyer itu dipilih hanya karena dia titipan dari direksi misalnya, atau karena memang dianggap sudah lama jadi penyedia di satu perusahaan, dipakai dia terus. Nah, ini perlu disebutkan kualifikasi, ya. Memilih konsultan harus disebutkan berapa jumlah tenaga ahlinya. Karena itulah di dalam membuat HPS, ya, kualifikasi ini diperlukan supaya ketahuan berapa harga pokok sebenarnya dari jasa yang akan disediakan tersebut. Ya, kemudian diperkirakan juga keseluruhan tenaga ahli atau tenaga pendukung. Jumlahnya harus disebutkan, ya, dan jadwalnya juga disebutkan. Nah, ini khusus untuk jasa konsultan, ya. Jadi ini sering sekali tidak ada di dalam KK. Di banyak BUMN yang pernah saya melakukan audit, ya, berupa pre-audit, biasanya sebelum diperiksa BPK, ada beberapa BUMN yang maunya kita lakukan pre-audit dulu, Pak, biar kelihatan kita kurangnya di mana. Jadi kalau kurangnya di mana kan kita bisa menyiapkan jawaban-jawaban kenapa bisa kurang persyaratannya atau segala macam, ya. Nah, ini biasanya sering sekali di jasa konsultan ini nggak masuk nih. Ya, dua hal ini, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, ini sering nggak masuk. Jadi terutama untuk lawyer, kadang-kadang yang dihitung cuma, yang penting kantornya ada, dia punya tenaga kerja. Jadi kadang-kadang Anda tidak memperhatikan tenaga kerjanya punya keahlian nggak. Karena ini kaitannya nanti dengan menghitung APS. Di APS tenaga ahli, ya, yang punya SKA dengan orang yang dalam tanda kutip dianggap ahli padahal bukan tenaga ahli, itu harganya beda. Nah, perbedaan harga itu akan mempengaruhi kepada HPS nantinya. Gitu, ya. Kemudian juga sebutkan di situ risiko jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan. Ya, antara lain laporan pendahuluan, bulanan, antara, dan akhir. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda beli barang yang sifatnya barang itu penyerahannya secara langsam, pembayaran langsam, maka laporan yang dipersyaratkan cuma laporan akhir. Tapi untuk pekerjaan konstruksi, ada yang namanya laporan bulanan, ada juga laporan akhir. Nah, kalau jasa konsultan, ada juga yang dimulai dari laporan pendahuluan. Ya, kalau dia jangka waktu pekerjaannya lama,
ditambah dengan laporan bulanan. Atau kalau dia cuma 1 bulan, ada laporan pendahuluan minggu pertama, minggu kedua laporan antara, dan yang terakhir laporan akhir. Jadi tergantung kebutuhan. Jenis dan laporan yang disyaratkan ini silakan disesuaikan sendiri, ya. Dan yang terakhir yang perlu Anda siapkan adalah analisa risiko terkait pencapaian tujuan pelaksanaan KK. Kenapa analisa risiko perlu dimasukkan di dalam KK? Ini supaya Anda tahu ya kira-kira KK ini kalau mau kita laksanakan ada nggak nanti risiko atau kendalanya. Kalau ada, apa mitigasinya? Ya. Sebelum kita memilih si penyedia, proses yang ada selama pemilihan itu pasti ada yang perlu diketahui risiko-risikonya. Ya. Analisa risiko sendiri itu merupakan apa yang disampaikan dalam pasal 5J ya Permen 08 2019 bahwa harus dilakukan analisa risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi analisa risiko itu dimulai dari perencanaan RUP secara garis besar dan di breakdown per KAK ya ketika pelaksanaan. Jadi baru kita kemudian menyiapkan lampirannya. Lampiran KAK biasanya adalah HPS ya. Dan kalau pekerjaan-pekerjaan yang rumit yang butuh perencanaan dan syarat-syarat ya tadi itu RKS ya. Atau karena ada RKS lampirannya biasanya sebagai pengganti HPS adalah RAB ya, rencana anggaran biaya. Jadi ini adalah struktur dari KAK yang bisa kita gunakan. Nah, penyusunan spesifikasi teknis dan KK sendiri, tadi juga saya sudah sampaikan, dimungkinkan penyebutan mereknya tadi ya, ada 6. Ini diatur dalam pasal 19 ayat 2 Perpres 16 2018. Jadi kalau di pemerintahan saja dibolehkan menyebut merek, apalagi di BUMN dan anak. Cuma syarat-syaratnya harus dipenuhi. Jangan kalau ingin beli laptop, ya udah Anda sebutkan saja ya. Merek laptopnya adalah Dell. Padahal itu Dell adalah merek dari barang jasanya, bukan merek komponen, bukan merek suku cadang, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini standar dari KK. Kalau Anda breakdown ya dari apa yang dijelaskan tadi, ini menjadi template kalau Anda mau bikin KK, ini bisa ditambah, bisa dikurangin, ya. Dimulai dari huruf A pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, asal sumber pendanaan, nama pengguna barang jasa, kemudian ada data penunjang, data dasar, standar, dan spesifikasi teknis, peraturan undang-undang yang harus digunakan, ruang lingkup, ya, output, peralatan material. Nah ini adalah standar yang bisa Anda gunakan dalam membuat KK. Jadi alurnya seperti ini. Ya. Mau ditambah silakan, ya tidak ada masalah. Mau dikurangi boleh? Boleh, tapi kalau dikurangin, Anda harus tahu ada nggak dampak dari pengurangan tersebut terhadap alurnya. Ya, jadi kalau saya biasanya membuat KK, saya menggunakan standar begini. Nah, baru nanti bawahnya ada lampiran. Lampiran itu ada HPS atau RAB ya. Biasanya RAB ini satu kesatuan dengan RKS tadi. Kalau pekerjaan konstruksi jadi satu bundel buku ini ya, tebal sekali. Nah, ini beberapa yang bisa dijadikan dasar dalam membuat KK. Nah, dalam menyusun KK sendiri ya, perlu Anda perhatikan di pasal 19 ayat 1 Perpres 16. Kalau di Permen tidak ada ya, karena standar untuk membuat KK itu kita biasanya ngacu kepada standar pemerintah. Ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu pertama penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri itu diwajibkan di pengadaan barang jasa, baik di BUMN maupun di pemerintah, ya. Dan harusnya karena di BUMN itu diwajibkan, anaknya juga. Karena di Permen 08 2019, ya, Permen 08 2019 itu pengadaan barang jasa yang diatur itu bukan hanya BUMN-nya, tapi juga bisa diberlakukan terhadap anak. Artinya ketika Anda menggunakan produk dalam negeri, maka di sini Anda juga bisa melakukan penghitungan tingkat komponen dalam negeri, ya.
Bagaimana cara menggunakan penghitungan atau menghitung TKDN? Nah, ini ada ilmu sendiri ya. Kalau Anda pengen belajar cara menghitung TKDN, itu bisa dibikin kelas khusus ya, kayak kemarin itu sebulan yang lalu itu Jasa Marga bikin kelas khusus cara menghitung TKDN ya. Kenapa TKDN perlu dihitung? Ini kaitannya dengan pengadaan yang nilainya besar-besar ya, yang biasanya terkait juga dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Kalau APS karena termasuk anak perusahaan BUMN yang asetnya besar, pasti pengadaannya juga nilainya di atas 1 miliar. Jadi kalau pengadaan itu nilainya di atas 1 miliar, disarankan untuk menghitung TKDN-nya. Jadi untuk melihat apakah barang yang kita beli itu, walaupun harganya lebih mahal, tapi karena dia ada menggunakan produk dalam negeri, maka itu bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri ini sendiri. Karena di dalam peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019, peraturan ini baru ya, untuk pengadaan barang jasa tertentu ya, tertentu itu artinya pengadaan barang jasa yang nilainya tinggi, itu dapat dilakukan audit ya. Audit pengadaan barang jasa itu sendiri antara lain termasuk audit penggunaan produk dalam negeri dan audit penghitungan TKDN-nya ya. Jadi kalau teman-teman di APS pengen belajar TKDN, silakan hubungin Angkasa Pura Integra ya, APS Integra, karena sebulan yang lalu kita ngadain buat Jasa Marga, dan 2 bulan sebelumnya khusus untuk umum ya, untuk PNS dan BUMN serta swasta. Itu peminatnya cukup banyak, sampai hampir 500 orang. Nah, selain menggunakan produk dalam negeri yang kaitannya dengan TKDN tadi, di KK itu juga kita harus mengutamakan penggunaan produk bersertifikat SNI. Kenapa kita mengutamakan produk bersertifikat SNI? Satu, untuk memudahkan memilih spesifikasinya. Yang kedua, karena kita ini dalam produk barang jasa di Indonesia itu ada ketentuan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan SNI, maka barang-barang yang layak diedarkan dan layak dijual itu adalah barang-barang yang sudah ada SNI-nya. Artinya standarnya sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Bolehkah membeli produk yang tidak bersertifikat SNI? Pada prinsipnya tidak ada larangan secara tegas untuk membeli barang yang non SNI. Tetapi pertanyaannya, kalau Anda beli barang kan Anda pengen standarnya jelas. Nah, siapa yang menentukan standar? Kalau produk Indonesia ya SNI yang menyatakan standarnya. Nah, kalau produk luar negeri ini akan menjadi persoalan. Apalagi kalau beli barangnya impor dari Cina. Oh, ini sudah ada standarnya, Pak. Ya, coba baca. Nggak bisa baca karena tulisannya huruf Mandarin. Nah, jadi gimana Anda tahu itu produk sudah sesuai standar? Ya. Nah, ini di dalam KK ini harus dicantumkan bahwa produk ini sudah ber-SNI gitu loh, ya. Baru yang terakhir itu memaksimalkan penggunaan produk industri hijau atau green industry. Ini biasanya adalah penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan, ya. Artinya dalam pembuatan produk tersebut si produsen tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang menyalahi hukum lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan dalam penggunaannya, artinya produk yang sudah Anda beli tadi ketika digunakan juga ramah lingkungan. Nah, ini 3 hal yang perlu diperhatikan untuk dimasukkan dalam menyusun KK ya, atau spesifik teknis tadi. Ini adalah ketentuan tambahan ya dari standar tadi. Ini dimasukkan dalam spesifikasinya nanti ya. Best practice-nya ya, spesifikasi umumnya digandengkan dalam pengadaan langsung dengan batas nilai. Jadi tidak perlu KK. Jadi kalau pengadaan langsung, Anda cukup bikin speknya saja, tidak perlu bikin rincian detail kayak tadi. Nah, KK biasanya digunakan untuk cara selain pengadaan langsung, di mana di dalam KK itu sudah tercantum spesifikasi. Jadi pengadaan langsung itu
cukup dengan membuatkan spesifikasinya 1 lembar, ya. Kemudian kalau untuk yang metode pengadaan dengan menggunakan tender atau seleksi terbatas, tender seleksi umum, atau penunjukan langsung, itu harus membuatkan KK-nya, ya. Ini best practice-nya. Jadi kenapa di pengadaan langsung tidak perlu dibikinkan KK? Karena satu, belanjanya nilainya rendah, ya. Kemudian spesifikasinya itu sebenarnya sudah langsung ditemukan ketika kita belanja. Karena dalam pengadaan langsung spesifikasi tergantung dari si penyedia. Jadi kita langsung ke penyedia, ya. Apakah kita perlu menyiapkan spesifikasi? Perlu juga kalau kita seandainya pengen membeli barang dengan spesifikasi yang kita siapkan sendiri. Nah, ini best practice-nya dari pembuatan KK. Nah, silakan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan,